Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Ardiansa Nugraha dalam program obrolan kita. Kali ini kebetulan kita berada di Kabupaten Paklawang dan disambut baik sama Bupati Paklawang, Bapak Djonci Muhammad yang telah bersedia meluangkan waktu nih Pak. Ya. Terima kasih nih Pak, udah meluangkan waktu. Saya juga terima kasih. Betul. Jadi sebenarnya Pak Djonci Muhammad sendiri ini sudah tidak asing di Sumatera Selatan karena berkiprah juga di DPRD Sumsel Pak ya? Ya. Oh, gitu ya, DPRD Sumsel. 3 tahun 8 bulan. Betul, dan juga pernah di DPRD Lahat, Paklawang juga gitu. Di Kabupaten Paklawang sendiri nih Pak, kita langsung ke pokok intinya Pak ya. Dengan Kabupaten Lawang berdiri di 20 April 2007. Artinya 13 tahun. Ya. Ini Pak sekarang. Perkembangannya cukup pesat. Dan dari media juga, 2018 Bapak menjadi bupati, 2019 terrealisasi dengan adanya Pol PP Desa. Itu kalau boleh tahu bagaimana Pak? Latar belakangnya seperti apa, itu bagaimana Pak? Baik, para pemirsa sekalian, selamat pagi. Tadi Mas Sanca luar biasa menyampaikan apa yang kami perbuat. Saya ingin cerita tentang Paklawang dulu. Paklawang ini kan 13 tahun sekarang usianya. Dengan Undang-Undang Nomor 1 2007 diresmikan 20 April, itu menjadi sebuah daerah otonomi baru, pemisahan dari Kabupaten Induk Lahat. Saya kebetulan didaulat dulu jadi ketua DPRD yang pertama, karena bagian dari inisiator pemekaran. Kemudian sekarang, alhamdulillah rakyat mempercaya saya untuk jadi Bupati Paklawang. Memang sebelum saya mencalonkan diri, saya riset. Melakukan sebuah survei, apa keinginan masyarakat Paklawang. Ternyata, mereka belum minta apa-apa, yang pertama diminta, amankan Paklawang. Oh gitu? Ya, karena kita semua tahu Paklawang ini punya stigma negatif, daerah begal, daerah rampok, siapapun datang ke sini pasti kena rampok, sehingga travel nggak berani lewat malam, anak-anak muda, tidak ada yang naik sepeda motor hilir mudik di sekitar, karena pasti akan dirampok. Stigma itu. Dan ternyata ada riset betul, masyarakat meminta agar saya memberikan rasa aman pada mereka, 73% dari riset itu. 73%? 73%. Sehingga salah satu isu yang bahan kampanye kami, saya rumuskan, saya mengatakan pada masyarakat, kalau saya dipercaya jadi bupati, insya Allah 6 bulan saya jadi bupati, Paklawang aman. Kalau sampai 6 bulan saya jadi bupati, Paklawang tidak aman, saya siap mundur. Itu pada waktu kampanye. Karena dijanji pada masyarakat, tentu harus saya tepati. Ketika saya terpilih, rumusan ini saya rumuskan hari kedua saya masuk kantor, saya undang seluruh Forkopimda rapat, sebelum jadi RPJMD, sebuah peraturan daerah, saya katakan, saya janji 6 bulan. Kalau menunggu RPJMD-nya selesai, mungkin sudah makan waktu 2-3 bulan. Sangat ini. Janji 6 bulan, saya akan di depan masyarakat rakyat Paklawang, mau di mana taruh muka saya kalau saya tidak bisa merealisasikan janji itu. Akhirnya, karena saya punya konsep salah satu mengamankan itu, kerjasama dengan TNI Polri yang erat, kemudian terobosannya harus ada polisi pamong praja desa. Konsep Pol PP Desa itu saya desain, yang penting mereka mampu mengamankan Paklawang. Tidak ada persyaratan khusus, tidak ada persyaratan ijazah sekolah. Persyaratannya ketika mereka ditunjuk jadi Pol PP Desa dengan gaji yang mendekati UMR, itu harus mampu mengamankan daerah kawasan mereka masing-masing di desa. Mulai kita buat rekrutmen dengan syarat itu. Alhamdulillah ini kita lakukan, dan saya tidak mau terjerat kasus hukum. Saya juga berkoordinasi minta arahan ke Kemendagri. Saya sampaikan ketika di Kemendagri, mereka minta penjelasan dari saya dengan syarat tidak pakai ijazah tadi. Itu apa argumentasinya? Saya katakan, kalau dia punya ijazah, misalnya SMA, tapi tidak mampu mengamankan, tidak ada artinya konsep untuk kebutuhan rakyat tadi. Sehingga saya rumuskan itu. Saya uji betul orang di sana, kampung sana, atau orang sekitar situ yang mampu mengamankan mereka, kita rekrutmen dengan persyaratan mampu mengamankan, ada fakta integritas, dan mereka mendapatkan reward dengan
honor setara mendekati UMR 1.800.000 per bulan. Ya. UMR kita 22 itu 1.800.000. Nah, alhamdulillah konsep ini kita terapkan. Saya awalnya tidak memerintahkan buat posko-posko. Ternyata diinisiasi oleh kades-kades di wilayah Palawang bersama lurah disiapkan posko-posko itu. Jadi posko-posko yang ada di setiap desa, perbatasan desa itu bukan dibiayai oleh APBD, tapi oleh patungan masyarakat yang dikoordinir oleh kades dan lurah. Sekarang di semua desa, di semua perbatasan desa ada posko itu. Nah, karena ada posko, saya takut juga nanti kan rawan pungli. Saya perintahkan Kasatpol PP, kumpulkan semua anggota Pol PP desa, saya berikan arahan, saya sampaikan. Saya setuju posko itu, pos-pos yang kamu buat, tempat menjadi base camp pekerjaan setiap hari, ada sit-sitan mereka. Nah, tapi saya instruksikan, kalau sampai ketahuan sekali saja kamu melakukan pungli, pasti saya berhentikan, pasti saya pecat. Nah, kita buat kesepakatan bersama. Alhamdulillah di depan Pemda ini mereka bersepakat. Saya uji 3 bulan pertama setelah pemberlakuan. Ternyata signifikan keamanan itu 3 bulan pertama. Awalnya masih ada gangguan-gangguan 3 bulan pertama, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan sesuai janji, zero waktu itu. Betul-betul zero begal, zero perampokan. Yang sebelumnya itu. Nah, ini kita sosialisasikan sampai kepada media, kemudian iklan dari mulut ke mulut yang menyatakan bahwa Palawang sudah aman. Alhamdulillah dibuktikan dengan travel sampai dengan sekarang. Kapanpun bisa lewat, tengah malam pun mereka lewat, tidak ada perasaan takut lagi. Pihak aparat penegak hukum juga, kepolisian, Pak Kapolda, Pak Profesor Dr. Eko Indraheri, Irjen Pol, itu sudah 3 kali selama 3 bulan saya kunjungan ke sini dan menyatakan bahkan dia akan mengusulkan untuk diterapkan di Sulawesi Selatan. Sama ketika saya di Kemendagri bilang, siapkan ini role model, belum pernah ada terjadi di Indonesia. Artinya menjadi baru contoh. satu-satu ya, jadi contoh, jadi role model seperti itu. Alhamdulillah, jadi kayak Pol PP Desa itu pemikirannya kenapa muncul karena memang hasil riset, kebutuhan masyarakat Palawang itu keamanan, rumusan keamanan itu ya kalau dulu saya terinspirasi zaman Pasira dulu. Ada istilah dulu kan kemed misalnya. Dulu kemed, orang jaga malam diatur oleh Pasira dan Gindo kalau di sini. Kalau di Pasmario ya mungkin seperti itu diputar. Saya terinspirasi itu sebenarnya. Saya pikir waktu dulu bisa aman. Kenapa sekarang bisa aman? Oh ternyata zaman Pasira itu ada kemed, ada orang jaga malam yang digilir. Betul Pak. Bagaimana rumusnya sekarang? Oh sekarang dengan pola polisi pamong praja desa yang mereka bertugas 24 jam dan kita berikan pendapat mereka yang layak mendekati UMR. Jadi begitu, Mas Aja. Jadi pada dasarnya jujur Pak, ini kaget sekali dengar statement Bapak bahwa 0. Artinya bukan turun 90 sampai 90%, bahkan 0. Sampai habis. 6 bulan pertama. 6 bulan pertama. Ini kan yang Bapak lakukan bukan hanya, kalau dilihat bukan hanya berbicara soal keamanan. Banyak di daerah-daerah itu berbicara pembangunan infrastruktur, mau peningkatan pariwisata dan lain, tapi banyak nggak aman Pak. Masih banyak, mungkin di Kabupaten Tetangga dan lain masih pariwisata, masih banyak pungli sebanyak ini, sehingga orang malas. Nah, di sini kan selain keamanan ternyata dengan perekrutan tanpa ada yang syarat khusus tadi, sudah banyak mengurangi tingkat pengangguran juga, Pak. Salah satu tujuannya itu. Betul. Itu kalau boleh tahu, satu desa itu ada berapa nih, Pak? Bervariasi, tapi secara umum satu desa 2. Ada 2. Tapi ada daerah tertentu desa besar, model Babatan itu, Babatan S-Warga itu. Satu desa tapi S-Warga, satu Pasira. Itu ada 10 dusun. Kita buat di sana ada 10 Pol PP desanya. Satu dusun, satu Pol PP desa. Padahal dia desa aja, tapi desa yang besar sekali. Kemudian ada di Pendopo, ada beberapa desa itu yang satu desa itu ada 3 Pol PP. Tapi secara umum satu desa 2, tapi total sekarang harusnya kan 294 ya kalau satu desa. Tapi yang ada sekarang 342 Pol PP desa. Betul. Ya, itu yang Pol PP desa. Kemudian disupport di tingkat kecamatan, tingkat kelurahan, Pol PP biasa, bukan Pol PP desa. Benar. Ya, itu banyak itu. Yang tingkat kelurahan dan kecamatan. Betul. Itu.
ini setelah Bapak kupas semua soal keamanan. Ya, artinya siapapun yang melintas di sini, ini kan jalur akses nih Pak. Baik ke antar kabupaten yang ada di Sumatera Selatan maupun antar provinsi. Ya. Ketika sudah berbicara aman, tentu berbicara juga soal perekonomian. Ya, pasti. Ya. Kira-kira Pak, kemarin itu saya juga sempat lihat bahwa Bapak juga fokus mengenai petani kopi. Ya. Bahkan Bapak kerjasama juga dengan 10 universitas. Ya. Itu gimana Pak ceritanya Pak? Itu kenapa? Pak Lawang ini kan dari dulu, sejak saya lahir, saya tahu persis komoditas unggulan pertanian itu kopi, padi, karet, terakhir sawit. Ada 4 komoditas unggulan yang ini. Kemudian baru palawija. Ya. Saya palawija itu diakhiri saja. Kopi ini menjadi sebuah kekhasan Palawang. Dan orang mengatakan bahwa kopi Palawang itu enak. Dan sebab itu saya bilang, kalau ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat Palawang, tidak ada lain. Bangun pertaniannya. Karena kenapa? 96% orang Palawang adalah petani. Nah, pertaniannya apa yang menjadi andalannya? Kopi. Saya jadi ingat, banyak ada kopi kapal api di Lampung. Itu sebenarnya supply terbesarnya kan dari kita. Kopinya itu tapi orang tahu kopi Lampung kan, kopi kapal api. Nah, ini yang harus kita rubah. Kita harus branding kopi Palawang. Kita harus sosialisasikan bahwa ini kopi Palawang. Nah, sekarang yang buat saya sedikit agak bahagia, kau boleh cek nanti ketika di Hotel Arista, Palembang, ditanya di baristanya itu, kopi yang paling disukai di Arista itu kopi apa? Saya kaget, kopi Palawang. Paling disukai. Dibanding kopi Semendo, kopi Pagaralam, kopi-kopi daerah lain, yang paling disukai saya cek betul, ternyata kopi Palawang. Cuma memang penikmat kopinya di Arista itu usianya 45 ke atas. Artinya memang ini penyuka kopi, betul-betul orang yang senang kopi. Wah, seperti itu. Nah, dengan potensi yang ada seperti ini, ya ini kita harus betul-betul kopi Palawang ini kita branding sedemikian rupa, berikan kesempatan pada petaninya untuk mengelolanya secara profesional sesuai dengan standar kebutuhan pasar. Itu penting. Selama ini kan belum standar kebutuhan pasar. Itu dipetik masih mentah. Harusnya dipetiknya sudah merah, sudah betul-betul dia matang, diolah sedemikian rupa, ada kepastian pasarnya. Nah, ini yang harus diberikan pada petani. Kalau itu kita lakukan, mulai dari pelatihan, bagaimana tata cara bertanam yang baik, bagaimana tata cara mengelolanya yang baik, kemudian manajemen petani itu melalui kelompok tani. Boleh kita siapkan ada pangsa pasarnya. Jadi mulai dari hulu ke hilir, itu tugas pemerintah untuk menyiapkan. Nah, ini yang saya siapkan untuk para petani Palawang. Melalui saya mengajak teman saya, yang dulu juga ketua tim saya, seorang konsultan yang berpengalaman di sini, pulang ke sini. Namanya Pak Suhali, tapi sekarang lagi ke Jogja, membawa beberapa petani lagi pelatihan di Jogja. Beliau saya tugas betul. Beliau saya angkat jadi staf khusus di bidang pertanian dan pemberdayaan masyarakat. Salah satunya memberdayakan para petani kopi yang ada di Palawang. Itu saja yang dilakukan. Artinya, saya juga itu robustanya Pak ya? Robusta. Gitu. Jadi, mungkin selain dari manajemen lain, package-nya juga Pak? Packaging ya, itu bagian itu. Biar sasaran ke milenial juga bisa masuk, bisa ini. Branding itu kan bagian dari itu. Benar. Membranding itu kan packagingnya, cara penyampaiannya, itu yang penting. Siap. Iya. Mas Anja, mungkin kita karena sudah bicara kopi Palawang, kita nikmati kopi Palawang dulu. Oh, ini langsung kopi Palawang. Kopi Palawang, ya, diatur Mas. Siap. Sama-sama ya. Jujur baru pertama kali Pak. Baru pertama kali coba rasanya? Kopi Palawang. Kalau saya sih sebenarnya bukan penikmat kopi. Jadi nggak bisa membedakan ya. Cuman kalau bicara soal kenyamanan, nyaman loh. Nyaman ya. Nyaman seperti itu Pak. Mudah-mudahan dengan Mas Anja menyatakan nyaman, banyak pemirsa yang nonton, terinspirasi mau mencoba kopi Palawang. Kalau boleh tahu Pak, untuk produksinya sendiri nih, saat ini berapa? Tonasinya. Kalau boleh kurang lebih. Kalau laporan dari Badan Pertanian, tapi belum cek ini, itu setiap tahun itu hasil kopi kita ini 600.000 ton. 600.000 ton katanya. Betul. Di atas sedikit padi. Kalau padi kita 450 surplus. Padi kebutuhan pangan Palawang terpenuhi sendiri. Betul. Lebih surplus. Malah kita menjadi penyangga daerah sekitar. Kita 450 tonan kalau padi. Kalau kopi ini
600 betul. 600 ton. Target sendiri Pak, untuk peningkatan lagi itu berapa tuh? Harus 2 kali lipat minimal. Artinya 1,2 juta. 1,2. 1,2 juta ton. Betul. Itu baru ini. Kalau itu tercapai dengan harga yang ini, pasti masyarakat kesejahteraan akan meningkat. Ini tengah pandemi. Di tengah pandemi COVID-19 semua sektor usaha Terpengaruh. terpengaruh. Berdampaknya Berdampak. itu luar biasa. Ya, betul. Yang bisa bertahan juga masih bersyukur Pak. Ya, karena sudah banyak gulung tikar. Betul. Kembali lagi ke kopi, bagaimana Pak? Kayaknya Pak Bupati ini orang optimis. Yang saya lihat optimis sekali. Pemasaran gimana Pak di tengah pandemi ini yang kita juga nggak tahu nih. Iya. Nggak berakhir atau nggak berakhir juga nggak tahu. Entah kapan itu berakhir. Entah kapan, benar. Vaksinnya kapan itu belum tahu kan? Benar. Saya memberikan keyakinan pada masyarakat Palawang bahwa betul pandemi COVID-19 ini sangat berdampak. Termasuk kita di Palawang. Tapi yang sangat terdampak itu tentu orang di kota. Di kabupaten, di pedesaan relatif banyak di model Palawang terdampak pasti itu. Karena supply and demand itu tergantung kota juga kan. Nah, tadi soal kopi mungkin pemasarannya. Karena hotel-hotel tingkat huniannya berkurang, bahkan kemarin luar biasa ini terpengaruh juga soal banyaknya permintaan, ya, demand dari penyuka kopi. Nah ini kemarin kita atasi, puncaknya itu di bulan Mei Juni. Pada waktu itu kita buat program di samping bansos dari pusat. Ada PKH, ada BPNT, ada bantuan sosial bentuk lain dari pusat. Di kabupaten kita buat bantuan sosial pada waktu itu sembako. Lakukan. Jadi memang kalau berbicara Empat Lawang ini menarik, unik Pak. Unik. Ketika orang masih berbicara peningkatan yang lain, peningkatan wisata, peningkatan pembangunan semua sektor ini. Empat Lawang justru mengambil pondasi awal keamanannya dulu. Itu menarik. Terus ketika berbicara yang terdampak COVID, Empat Lawang jalur perlintasan zona hijau. Alhamdulillah. Itu apa Pak? Yang kiat apa, tips apa, atau gimana Pak? Karena Sumatera Selatan hampir semua zona merah. Kita juga nggak tahu nih Pak, sebenarnya itu berapa? Angka terbuka juga nggak berapa. Justru lucu Pak, ketika bicara gugus tugas. Gugus tugas datanya itu selalu bertambah. Iya. Sementara di datanya yang ada itu ada sembuh, ada yang meninggal. Kenapa nggak dikurangi? Iya. Jumlahnya meninggal. Harusnya sembuh kurang. Harusnya jadi fluktuatifnya tahu nih naik turun. Nah, kembali lagi ke bicara soal bisa zona hijau sendiri. Ketika sudah zona hijau, pemberitaan di bulan Mei, gitu, Bapak dan wakil Bapak menyumbangkan gajinya 6 bulan gaji. Oh iya. Itu bagian ini. Jadi saya sebelum pemerintah pusat sudah mengumumkan kita kena pandemi COVID-19 ini atau COVID-19 ini, saya selalu buka Google baca. Saya sependapat dengan Bung Anies, Gubernur DKI. Sejak awal kita mengatakan pasti virus Wuhan yang sekarang dinamakan COVID-19 ini akan nyebar masuk kita. Karena hubungan pemerintah kita dengan China sekarang kan bagus. Hubungan perdagangan bagus. Pasti banyak lalu lintas yang terjadi. Harus diantisipasi. Saya betul Bung Anies awal-awal mengatakan segera, bahkan dulu ekstrim, lockdown pada waktu itu. Tapi kalau sekarang nggak mungkin lagi. Nah ketika Maret, pemerintah pusat mengatakan bahwa virus corona masuk ke Indonesia, saya sudah merasakan, wah ini bahaya ini. Karena kita tahu persis, kalau ingin mengobati, obatnya tidak ada. Penanganan di rumah sakit, kita sangat terbatas. Tenaga medis kita sangat terbatas. Sehingga saya berpikir tidak ada lain. Yang terbaik adalah pencegahan. Maka yang ada di mindset saya, itu pencegahan. Nah ini saya turunkan, saya rapatkan di jajaran Pemkab Palawang, dengan Forkopimda kita, tidak ada lain yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan rakyat Palawang dengan pencegahan. Bicara soal COVID tadi, Bapak juga bilang pusing nih waktu Lebaran,
zona hijau di Pak Lawang. Ya. Pertanyaan saya ini agak mungkin menggelitik sedikit Pak, Ya. bagi Pemda. Rekofusing. Ini zona hijau rekofusing. Ya. Rekofusing. Iya, Karena itu rekofusing gimana, itu Pak? penting sekali antisipasi. Antisipasi, Kalau betul. tidak direkofusing, waktu itu diancam oleh Kemendagri dan Kemenkeu. Pertama 30%. Iya. 50%. Kalau tidak melakukan itu, maka daunnya akan ditunda 35%. Betul. Nah, Sumsel itu dari 17 kabupaten kota, satu provinsi. Waktu itu yang tidak kena penalti, tidak kena ini 35% itu hanya 5 daerah. Kota Palembang, Pak Lawang, Lahat, Pagar Lalam, Pali pada waktu itu. 5 ini yang tidak kena penalti. Alhamdulillah banyak orang bertanya kenapa bisa. Saat pasti refocusing. Ya keinginan Kementerian Keuangan, Kemendagri bahwa refocusing itu harus dipersiapkan 5% dari belanja barang jasa. Iya, benar. Disiapkan. Sekalipun zona hijau, saya taruh di BTT. Saya taruh di BTT. Kenapa di BTT? Kalau tidak digunakan nanti bisa kita kembalikan Kembalikan ke lagi ke OPD pos yang masing, betul. bersangkutan pada waktu itu. Betul. Nah, alhamdulillah. Dan celakanya Pemprov tidak melakukan refocusing pada waktu itu. Iya. Ya, Pemprov tidak melakukan refocusing. Ketika ketemu, saya diskusi ke Pak Gubernur. Kenapa Pak Gubernur? Oh, Pak Gubernur, pasti kita teguran. Betul, ditegur Kementerian Dalam Negeri. Iya. Akhirnya refocusing juga. Saya bilang Pak Gubernur bebek seperti saya, antisipatif dari awal. Itu. Jadi refocusing itu sebuah keharusan pada waktu itu. Betul. Karena perintah pemerintah pusat. Kalau saya tidak melakukan, artinya saya tidak patuh, saya tidak samin awatoda terhadap pimpinan. Maka saya begitu ada perintah, segera saya lakukan. Dan alhamdulillah refocusing kita sesuai keinginan pusat, sesuai keinginan PMK-nya. Roda pemerintahan berjalan. Alhamdulillah jalan. Berjalan. Iya. Tapi bagaimana juga Mas Anca, di Iya. tengah pandemi ini seluruh provinsi kabupaten kota di Indonesia merasakan luar biasa kesusahannya. Kenapa? Karena pendapatan kita jauh dari target. Iya. Ya, Palawang ini awal saya di 2020 APBD itu 1,1 triliun. Sekarang ini kan kita mau perda APBD perubahan, tinggal dapat 800 miliar, 300 miliar hilang. Iya. 300 miliar hilang itu dari DAK kecuali kesehatan dan pendidikan semuanya dibatalkan. Kemudian dari pendapatan DBH itu hampir 5% kita berkurang. Betul. DAU kita dipotong 25%, Iya. DID 10%. Sehingga hilang sekitar 300 miliar total APBD kita. Dari 1,1 triliun Iya. APBD perubahan tadi tinggal menjadi 800 miliar. Pasti dengan pengurangan itu kepala daerah, bupati saya pusing karena program apa yang harus ditunda, program apa yang harus dihapus, dan itu tidak mudah. 300 miliar itu banyak, mau menghapus. Saya mulai dari pengetatan masing-masing sekretariat DPR, sekretariat Pemda, OPD 30% belanja barang jasa pakai habis dipotong. Kemudian belanja modal, proyek-proyek yang ditunda banyak sekali. Itu pun sampai dengan siang ini masih ditunggu tim TAPD. Saya masih harus mencari sekitar 70 miliar lagi baru berimbang bisa pada 800 miliar APBD kita di 2020 ini. Itu Mas saja. Jadi sebenarnya sangat menarik nih Pak, ngobrol sama Pak Bupati. Waktu lihat di Dewan itu, jujur Pak, pikirin serius ini gimana. Ternyata asik Pak, walaupun serius tapi asik ngobrolnya itu. Jadi memang kita juga tanpa terasa nih Pak, Ya. udah 30 menit 30 menit 30 ya, menit berlalu. Yang pasti kita mengucapkan terima kasih karena Bapak telah meluangkan banyak waktu Pak Ya, untuk kita. saya juga terima kasih dengan Mas Sanca dan kru yang lain. Iya, benar. Jadi pada dasarnya ya kita juga selaku dari media dari ini akan mensupport Bapak apa yang mengenai positif. Terima kasih ya. Bapak. Dan yang pastinya bagi pemirsa terus saksikan program obrolan kita di setiap hari Senin sampai Jumat pada pukul 10 pagi dan kita pasti menyajikan obrolan menarik dengan semua orang-orang yang menarik juga. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.